Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berceramah tentang belajar efektif. Belajar efektif merupakan cara belajar yang mengutamakan hasil dan proses yang efisien. Keuntungan dari belajar efektif sendiri antara lain kita lebih cepat memahami materi yang sedang kita pelajari dan kita dapat mendefinisikan waktu untuk belajar. Untuk menjalani proses belajar yang efektif, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, diantaranya: satu, awal proses belajar dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kebanyakan pelajar belajar karena akan menghadapi ujian yang sepantasnya belajar terlebih dahulu. Jadi bukan niat belajar yang tulus, padahal belajar sebenarnya bukan hanya mendapatkan nilai yang bagus saat ujian, kecuali ilmu tersebut akan bermanfaat di kemudian hari. Rasakan bahwa belajar efektif adalah suatu hal yang menyenangkan, bukan suatu hal yang bersantai di diri kalian. Nomor 2, selalu berdoa. Dalam memulai segala aktivitas, tentunya kita akan selalu berdoa memohon pertolongan agar diberi kemudahan, bahkan tidak hanya dalam belajar saja, tapi dalam segala aktivitas yang dilakukan. 3. Cari suasana belajar efektifmu. Kebanyakan orang percaya bahwa waktu belajar efektif mereka di pagi hari, saat subuh, di mana situasi atau suasana masih tenang, sehingga dapat lebih berkonsentrasi. Namun tak jarang beberapa orang tetap belajar meskipun dalam situasi ramai. Anggapan mereka bahwa suasana belajar tidak terlalu berpengaruh. Bisa saja kalian lebih nyaman jika belajar dengan mendengarkan musik, makan makanan ringan, atau kalian lebih memilih ketenangan untuk memudahkan konsentrasi. Selanjutnya nomor 4, pilihlah cara belajar yang cocok menurut kalian. Apakah lebih nyaman belajar sendiri atau belajar kelompok? Jika kalian lebih nyaman belajar sendiri, maka belajarlah sendiri terlebih dahulu. Dan ketika kalian menemukan kesulitan, kalian bisa bertanya kepada orang yang menurut kalian dapat menjelaskan dengan baik kepada pribadi kalian masing-masing. Orang tersebut tidak harus guru, bisa juga teman kalian yang pandai di bidang tersebut, atau kalian bisa mencari di internet sendiri. Jika kalian lebih nyaman belajar kelompok, berdiskusilah dengan teman yang mempunyai motivasi yang sama. Selanjutnya nomor 5, mengertilah dengan gaya belajar kalian masing-masing. Perlu diketahui, gaya belajar sendiri ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Gaya belajar visual menitik beratkan kepada ketajaman penglihatan. Artinya harus diperlihatkan terlebih dahulu, buktinya kemudian dapat dicerna. Gaya belajar ini sendiri kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Selanjutnya gaya belajar auditory, mengandalkan pada mendengarkan atau bisa memahami dan mengingat. Gaya ini kurang mampu dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis, tapi cukup dalam berkomunikasi dan mengerjakan tugas mengarang atau menulis, tapi cukup dalam berkomunikasi dengan orang-orang lain. Yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik, yang mengharuskan diperhatikan, menyentuh, atau yang diinformasikan agar ia dapat mengingatnya. Gaya belajar ini lebih menyukai praktek atau percobaan dan suka menggunakan objek-objek nyata sebagai alat bantu belajar. Setiap individu akan mengetahui gaya belajar dengan sendirinya. Jika kalian sudah mengetahui, maka pakailah gaya belajar tersebut agar kalian dapat mengefisienkan waktu belajar kalian. Nomor 6, saat mulai belajar, memahami kerangka umum dari materi pelajaran tersebut. Buatlah sebuah alur berpikir yang sistematis dari konsep yang telah kalian pahami. Agar tidak mudah lupa, kalian juga dapat menjalin persahabatan antara satu poin dengan poin lainnya. Selalu utamakan memegang konsep, bukan hanya belajar menghafalkan. Nomor 7, setelah kalian sudah mengetahui konsepnya, kerjakanlah latihan soal supaya pemahaman kalian terhadap materi tersebut semakin terasa. Selanjutnya yang terakhir nomor 8, melakukan penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi kesimpulannya, belajar efektif dapat meningkatkan kualitas belajar kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan belajar efektif dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Demikian ceramah singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.